Halo, saya Harry Sultan. Saya tidak tahu kenapa kita membiarkan ini. Saya tidak mengerti. Sebelum perang sudah sulit, tapi kini kita berperang dengan rezim Islam Iran. Jadi ada dua tipe simpatisan rezim Islam. Salah satunya adalah kaum kiri, seperti Jang Uighur. Mereka sangat membenci Israel, sampai-sampai mereka akan berpihak pada musuh-musuh Amerika dan akan berduka atas kehilangan Khamenei. Oke, itu satu. Mereka agak lebih sulit dihadapi karena mereka orang Amerika. Itu yang pertama. Kedua, ada para Islamis. Ada simpatisan Islamis Syiah yang tinggal di Amerika, Inggris, Australia, dan negara barat kita. Mereka telah menikmati kehidupan yang luar biasa di negara-negara demokrasi barat. Kita telah memberikan mereka kebebasan berbicara, namun mereka justru berdoa agar Amerika kalah. Hati mereka berpihak pada rezim Islam. Izinkan saya menunjukkan ini kepada Anda. Jika ini bukan pengkhianatan, maka saya tidak tahu apa itu. Orang ini, dia seorang cendekiawan Islam di Michigan, Hasnain Rajabali. Ini yang dia katakan tentang pembunuhan Khamenei. Mengapa kita terus mendengar para pemimpin kita dibunuh sementara pihak lain tidak? Pihak lain maksudnya orang Amerika. Mengapa pemimpin rezim Islam yang tewas, bukan pemimpin atau warga Amerika? Jangan khawatir, Islam akan menguasai dunia. Mereka mengatakannya secara terbuka. Mengapa kita biarkan ini? Ini seperti Nazi di Perang Dunia Kedua yang terang-terangan ingin orang Amerika dan pemimpinnya mati, tapi tetap tinggal di Amerika. Kenapa kita membiarkan ini? Mari dengarkan. Saat kita menoleh dan bertanya, apa sisi positifnya? Setiap hari kita mendengar kabar buruk tentang pemimpin kita yang terbunuh. Salah satu pemimpin kita di sini maksudnya bukan pemimpin Amerika, tapi para pemimpin rezim Islam. Matanya tampak sedih, hampir menangis. Dan dia sedang memberikan khotbah. Di Michigan, bukan di balik pintu tertutup kepada para pengikut setianya, menyiarkannya secara terbuka, berharap beberapa muslim fanatik akan marah dan mendapatkan keberanian, lalu mulai melukai kepentingan Amerika atau nyawa orang Amerika. Mengapa kita membiarkan ini? Mengapa pihak lain selamat? Mengapa mereka tidak dipenggal? Dipenggal. Dia ingin tentara Amerika dan pimpinan Amerika dipenggal. Izinkan saya mengingatkan, dia bukan di markas IRGC, tetapi di masjid di Michigan. Mengapa kita membiarkan ini? Dia terisak-isak, dia menangis. Lihat ini. Itu akan datang, dipenggal. Itu akan datang. Jangan khawatir, saya sudah terlalu banyak membaca sejarah untuk diyakinkan lain. Dan saya tahu, Saya terlalu banyak membaca sejarah untuk diyakinkan sebaliknya. Dia jelas tak membaca sejarah Perang Dunia Kedua. Dia mungkin membaca sejarah Islam versinya sendiri, yang menyebut mereka saling membunuh selama 1400 tahun. Dan ya, di masa pramodern itu juga terjadi di Barat, tapi sekarang Barat sudah terlalu beradab untuk dilihat lewat lensa barbar primitifmu. Kami tidak membunuh politisi atau rival politik kami. Dan jika engkau lebih memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi daripada menindas rakyatmu sendiri, mungkin kau punya kesempatan. Tapi kau tidak punya kesempatan. Amerika sejauh ini adalah kekuatan militer terbesar di dunia. Satu-satunya saat Amerika kalah adalah ketika Amerika kehilangan minat. Itulah satu-satunya saat Amerika kalah. Amerika berkata, kamu tahu apa? Kami akan membiarkan kalian dengan cara kalian sendiri. Kalian terlalu primitif dan barbar. Itulah yang persis dilakukan Amerika di Afghanistan. Kami berusaha menerapkan demokrasi di sana, namun akhirnya menyerah karena masyarakatnya belum siap. Sekali lagi, kita masuk ke Iran dengan harapan bahwa rakyat Iran akan mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Mereka akan membentuk pemerintahan demokratis yang baru. Itulah harapan kita. Jika itu tidak terjadi, sayangnya, maka Amerika akan kembali. Tapi setidaknya kalian, para pemimpin kalian, sudah dipenggal.
Kalian tidak akan bisa menantang Amerika atau sekutu-sekutu Amerika di wilayah ini untuk waktu yang cukup lama sampai kalian siap lagi dan mereka akan datang lagi kepada kalian. Ini akan terus terjadi. Akankah Amerika jatuh suatu saat? Siapa yang tahu? Bisa 50 atau 100 tahun lagi? Kita tidak tahu. Tapi itu bukan hari ini. Hari ini giliran kalian. Jangan khawatir. Saya sudah terlalu banyak membaca sejarah untuk diyakinkan sebaliknya. Dan saya tahu pasti bahwa Islam tidak dalam bahaya. Kata orang, sekarang hanya 33% Muslim yang tersisa di negaranya. 40% lainnya ateis atau tidak beragama. 40% di Republik Islam Iran, tak heran mereka menari-nari. Islam menghadapi bahaya serius. Di negara-negara Teluk, religiusitas mulai memudar. Religiusitas dan fundamentalisme Muslim Barat kini berkembang. Dan kita sedang mencapai titik kritis. Aku tahu itu di dalam hatiku. Akan datang saatnya ketika para pemimpin Barat akan memutuskan bahwa kita harus melakukan sesuatu tentang masalah ini. Kita harus mulai mendeportasi para ekstremis dan radikal ini yang sebenarnya hanyalah Muslim biasa. Tapi waktu mereka juga akan tiba. Jadi Islam sedang dalam bahaya, serius. Saya memprediksi pada akhir abad ini, Islam tidak akan menjadi kekuatan yang serius. Faktanya, Islam sedang berada pada jalur pertumbuhan yang paling luar biasa yang bisa dibayangkan. Itu tidak benar. Mereka selalu berbohong soal itu. Islam sedang sekarat. Jumlah mantan Muslim meningkat pesat. Banyak Muslim dan orang yang sebelumnya religius, kini menjadi kurang religius. Sesuatu yang benar-benar mengancam inti masyarakat kita. Sesuatu yang sangat parah, sangat serius, sehingga hampir setiap hari saya harus menghadapinya. Setiap hari. Itulah pemuda Muslim yang meninggalkan Islam. Menurutmu berapa persen? Itu 2% pemuda kita? Apakah 3%? Beri saya sebuah angka, saya ingin berbagi dengan Anda. Beri saya sebuah angka. 10, 5%. Tidak, saya ingin lebih dari 5. 15 lebih. 20 lebih. 24% pemuda Muslim meninggalkan Islam. Apakah kamu tahu berapa banyak Muslim yang menjadi ateis hari ini? Jajak pendapat di dunia Muslim menunjukkan hingga 5% Muslim di beberapa negara Muslim paling konservatif adalah ateis klasik. Kini terdapat organisasi non-Katolik global yang bertujuan menyebarkan ateisme di negara-negara Muslim. Teman saya pernah mencari di internet dengan kata kunci mengapa Islam benar. Tahu apa yang dia temukan? Di urutan teratas hasil pencarian adalah sebuah organisasi mantan Muslim yang membayar Google agar siapapun yang mencari dengan kata-kata tersebut akan menemukan hasil mereka ditampilkan secara mencolok sebelum semua hasil pencarian lainnya. Beberapa orang menelepon dan mengirim email. Saudara, saya ragu. Ragu apa, bro? Malu apa itu? Kenapa kamu ragu? Kenapa? Pergi saja dari sini. Pergi saja dari sini. Dan orang-orang Muslim ini, Muslim yang lemah. Di Barat, mereka mengirimiku email, aku mulai kehilangan imanku dan aku seorang hakas. Aku benar-benar pergi saja dari sini. Dulu aku seorang mukmin yang kuat, tapi kamu lemah. Kamu itu lemah. Itu jarang terjadi. Yang ada di kampung halaman. Seorang pemuda atau pemudi berbicara kepada orang tua mereka, keluarga mereka, dan mengatakan, aku tidak percaya kepada Allah. Aku tidak percaya bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah. Aku tidak percaya bahwa Al-Quran adalah kitab wahyu. Itu tidak terpikirkan. Itulah hal yang tak terpikirkan. Itu sedang terjadi. Itu sedang terjadi secara terus-menerus. Ini akan menjadi longsoran salju, tsunami yang akan menghantam komunitas kita. Dengan cara seperti itu. Sehingga kita akan memiliki waktu sulit, Stan.
itu akan menjatuhkan kita. Faktanya Islam sedang berada di jalur pertumbuhan yang luar biasa. Bohong. Mereka hanya berbohong tentang itu sepanjang waktu. Ini akan terus berlanjut seperti yang dijanjikan oleh Allah. Ini akan menguasai dunia seperti janji Allah. Kamu melihat tujuannya? Lihat, semua ini ilusi. Itu tidak akan terjadi karena saya menolak untuk percaya bahwa peradaban yang membawa kita ke bulan, peradaban yang telah memberikan kita hampir semua yang kita lihat, akan dihancurkan oleh orang-orang ini. Itu tidak mungkin terjadi. Namun, bukan berarti mereka tak bisa menyakiti kita. Orang-orang dengan ilusi kebesaran dan keinginan menguasai dunia, pada akhirnya tetap menyakiti kita. Akan ada serangan teroris. Akan ada ketidaksesuaian dalam pemungutan suara. Masalah birokrasi dan pemerintahan seperti di Inggris akan terjadi. Tidak ada satupun Muslim Inggris independen yang mengecam serangan rezim Islam terhadap negara-negara Muslim seperti Uni Emirat Arab Bahrain, Oman, dan Arab Saudi. Secara strategis, mereka di pihak ini. Jika Anda Syiah dan melawan Barat, mereka akan mendukung Anda. Mereka membicarakannya. Mereka bilang, oh mereka membicarakan ini. Anda tahu tentang kedatangan Mahdi yang akan datang dan menegakkan keadilan. Syiah sangat menekankan Mahdi sebagai Mesias mereka. Dia akan kembali di masa-masa akhir zaman dan Isa akan bergabung dengannya dan dia akan menaklukkan dunia serta mendirikan kekhalifahan di seluruh dunia dan hari kiamat akan datang. Mereka sangat takut pada Mahdi seperti itu. Tidak, kami tidak takut pada itu. Apa dia akan datang dengan menunggangi keledai atau sesuatu seperti itu? Kami punya helikopter Apache. Kita akan baik, cukup tekan tombol lalu selesai. Mahdimu akan diledakkan menjadi jutaan keping. Mahdi seperti itu akan memotong tentakel Rothschild, Bilderberg, Rockefeller, dan Medici. Medici, Yesus. Keluarga Medici Italia saat Renaissance abad ke-16. Ya Tuhan. Dan anggota geng lainnya? Yang tidak dia sebutkan namanya, musuh sebenarnya, keluarga Trump, keluarga Clinton, keluarga Bush, hampir seluruh dunia barat. Tapi ini bagian terburuknya. Kita membiarkan orang masuk ke perbatasan, sementara mereka berharap Amerika kalah dan pemimpin kita dibunuh di tanah sendiri. Lihat apa yang rezim Islam lakukan pada pembangkang. Dengarkan, seorang komandan IRGC mengatakan mereka mendapat perintah untuk menembak mati. Siapapun yang mengatakan apapun menentang rezim akan dibunuh. Jadi kamu lihat, kami izinkan musuh di tanah kami bicara sesuka mereka. Lihat apa yang rezim Islam lakukan pada para pembangkang. پدر مادرها 2 دقیقه. putra atau putri Anda tidak mendengarkan, itu bukan urusan kami siapapun di Iran hari ini. Nagme az hulgumش بیرون, bahkan yang bukan musuh pun diinjak-injak, semuanya karena Netanyahu, hukuman gelap dijatuhkan padanya. Tidak ada yang pernah berbicara langsung seperti ini kepadamu sebelumnya. Kau tahu, aku sedang membantumu. Jadi jangan bilang besok bahwa, oh, kami tidak tahu tentang ini. Kami diperintahkan membunuhmu jika engkau bicara menentang rezim. Apa? Aku tidak baik. Kamu diam, kami tak ingin anakmu mati. Anakmu masih polos. Kamu dan... Mau lihat langsung? Aku tunjukkan sekarang, lihat ini. Inilah maksudnya tentang siapapun yang berbicara menentang rezim. Rekaman ini diambil warga Iran dari atap. Terdengar teriakan bahwa pertempuran terakhir sudah dekat dan Raza Pahlavi akan kembali. Dan preman IRGC akan menembaki mereka. Kamu lihat itu? Jadi aku tidak tahu kenapa kita membiarkan ini terjadi. Ini masa perang. Kita sedang berperang. Siapapun yang berbicara mendukung rezim Islam, itu adalah pengkhianatan. Itu adalah pengkhianatan. Orang-orang yang mengulangi narasi rezim Islam, musuh, pada dasarnya sedang mensabotase masyarakat Amerika dan upaya perang.
Itu tidak boleh dibiarkan. Dulu saat Perang Dunia Kedua orang masih dituduh pengkhianatan. Mengapa sekarang tidak lagi? Kenapa? Kalau kau lihat mereka menyusup ke sistem, itu sangat kejam dan jahat sampai akarnya. Ya, mereka memang ingin menyusup ke sistem dan cukup berhasil. Mereka telah menyusup ke dalam sistem kita, institusi kita, seperti yang sedang kita saksikan di Inggris. Perdana Menteri Inggris benar-benar ketakutan. Dia berlutut, meyakinkan konstituen muslimnya bahwa mereka tak terlibat. Tapi Iran tetap menyerang kepentingan kita. Tapi kami tidak terlibat dalam hal itu, dan kami akan tetap berada dalam posisi bertahan. Dan dia mendapat tepuk tangan meriah dari mereka. Menegaskan dengan jelas bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan ofensif yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel, dan itu tetap menjadi kenyataannya. Jadi mereka telah menyusup ke dalam demokrasi kita. Tapi Amerika masih kuat. Amerika masih berdiri. Tapi tolong, ini bukan saatnya untuk lengah. Ini saat yang tepat untuk bertindak tegas. Kamu pengkhianat. Kami akan mencabut kewarganegaraanmu. Pergi. Pergi ke Teheran